kita sekarang ini dituntut untuk merubah karakter manusia, sopan santun anak-anak kita, termasuk kita yang sebagai peserta siswa. Kira-kira Pak, apa bedanya pada masa yang lalu dan sekarang, dan di mana kesulitannya untuk merubah karakter? Saya adopsi dari pepatah Bugis. Tak usah kita ambil dari teori-teori barat. Seandainya guru ini bisa kita mengubah perilaku kesuntikan, ya, silakan. Ada ya, silakan Bapak. Iya. Siapa? Pokoknya silakan, mic saya bergerak. Saya serahkan sepenuhnya kegerakan mic itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berkomentar, saya ada pantunnya Pak. Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa beli roti di Maros. Kalau ada ilmu dimiliki, jangan disimpan, disampaikan kepada khalayak ramai. Baik, saya Abdul Muiz dari Dinas Pendidikan selaku Kepala Bidang Ketenagaan. Yang ingin kami sampaikan bahwa yang kita bicarakan di sini adalah terkait dengan masa, ada orangnya, dan setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Yang kami pikirkan Bapak Ibu, Bapak-bapak dan pemateri, bahwa kita di sini hadir tiada lain untuk menjadikan orang-orang berkarakter yang baik untuk generasi kita. Yang kami ingin pertanyakan, karena ada masanya, kita sekarang ini dituntut untuk merubah karakter manusia, dalam hal ini peserta didik. Kira-kira Pak, apa bedanya pada masa yang lalu dengan sekarang, dan di mana kesulitannya untuk merubah karakter? Karena kita lihat bahwa sekarang ini sangat berubah karakternya manusia. Waktu zaman kita tuh tahun 70-an ke atas, sangat sopan santun anak-anak kita, termasuk kita yang sebagai peserta siswa. Sekarang Pak, sulit sekali untuk mengembalikan. Sementara itu karakter yang kita harus rubah menjadi manusia yang utuh seutuhnya, untuk menjadi orang yang santun. Barangkali begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembentukan karakter. Inilah pembentukan budaya. Saya adopsi dari pepatah Bugis. Tak usah kita ambil dari teori-teori barat tentang bagaimana pembentukan karakter. Saya mau ambil ini karena materi yang diberikan kepada saya lihat itu adalah budaya pembelajaran. Ini aja, maaf yang tidak paham bahasa Bugis. Sada mapak bati ada? Ada mapak bati gau, gau mapak bati tahu. Maaf, pertanyaan tadi yang dari Dinas Pendidikan, ini jawaban saya dari pertanyaan Bapak kita dari seperti apa itu membentuk karakter. Karakter orang Bugis dibentuk di sini. Ketika ibu kita mengandung kita ini adalah kita semua, maksud saya, ya bicara pun harus mengontrol kata-katanya. Jangan berbicara sembarang, itu kandungan.
Itu dalam rangka membentuk tahu. Tahu itu adalah tahu manusia paripurna, insan kamil. Itu yang kita tuju. Tapi hendak diawali dengan sakda. Sakda itu adalah bunyi. Bunyi melahirkan atau mewujudkan ada kata. Jadi berkata-kata pun kita harus baik. Itu leluhur kita. Terlepas apakah kita setuju dengan filosofi ini atau tidak, tapi saya mau mengawali mau menjelaskan pertanyaan kelima dengan ini untuk kita semua tadi. Ada mapak bati, gau. Dan gau, mapak bati, tahu. Jadi sesungguhnya perlu kita juga narasi, tapi perlu perwujudan dari itu dalam perbuatan. Tarwada, tarogau. Sesuai dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Karena itulah yang kita sebagai manusia. Filosofi ini, pembentukan itu. Jadi menurut saya, inilah yang dikhawatirkan semua orang tadi itu. Kayaknya anak-anak kita sekarang kurang ajar. Ya, tidak sukseslah kita. Karena belum tentu proses-proses pembentukan ini. Karena 1000 kata, satu perbuatan, orang itu mempercayai perbuatan yang satu itu. Itu teori social learning mengatakan seperti itu. Bandura menjelaskannya bahwa modeling itu, model perilaku itu penting. Karena seberapa apapun yang dikatakan, semua akan menjadi punah, semua menjadi sia-sia ketika ada satu perbuatan yang disebut tadi penanya keempat itu tadi, anomali itu. Jangan membiarkan perkataan kita tidak selaras dengan perbuatan kita, karena itulah yang menunjukkan suatu kita menjadi tahu, insan, manusia. Kalau kita menjadi pembelajaran sebagai media untuk mengubah karakter seseorang, maka pastikan perubahan itu harus disadari. Ini teorinya. Dengan mudah kita mengubah perilaku orang, tapi perilaku yang disadari itu yang susah. Seandainya guru ini bisa kita mengubah perilaku orang, suntikan, enak kan mencari formulanya. Oh, formula kesabaran. Kita ambil formula kesabaran, suntikan pada anak, berubahlah menjadi sabar. Tapi perubahan itu kan tidak disadari. Kita mau menunggu anak supaya dia rajin, ambillah formula dan formula rajin, suntikan mereka. Tapi cara pendidikan dan pembelajaran tidak begitu. Makanya tadi awali dengan sabda, gau, dan tahu. Hendaklah disadari, perubahan itu harus disadari. Karena perubahan yang tidak disadari bukan hasil belajar. Bukan hasil pembelajaran. Itulah sulitnya kita ini guru. Karena mau mengubah seseorang dan perubahan itu disadari. Makanya teori-teori tentang misalnya pembelajaran sambil mengalami. Teori-teori klasik dari siapa itu? Learning by doing itu teori klasik itu ya ambil bekerja atau apalah itu semua karena harus disadari. Dan perubahan itu harus kontinu. Dan nanti perubahan itu harus mampu difungsikan, dimanfaatkan, tidak ada gunanya. Dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat positif. Ke arah sanalah. Bagaimana cara mengubahnya? Barangkali dokter itu lebih mudah karena dia mengandalkan formula-formula suntikan untuk mengubah perilaku orang. Tapi guru mendeteksi masalah anak itu dengan komunikasinya, kan? Begitu. Dengan perbuatannya, dengan sabdanya, dengan gaunya. Kan tadi itu batinnya ada. Mengatasi masalahnya juga anak-anak dengan perbuatannya. Dan tanpa alat.